Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Puji Lestari, saya dari Manajemen Informatika semester 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pemrograman basis data dengan judul Merancang Bangun Aplikasi Basis Data Menggunakan PHP Standar dan DBMS MySQL Arsitektur One-Time. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang materinya. Untuk dapat membangun aplikasi basis data menggunakan PHP, kita hubungkan dengan MySQL. Cara menghubungkannya kita ada perintah PHP-nya seperti MySQL Connect. MySQL Connect ini adalah fungsi PHP untuk memulai koneksi dengan server MySQL dengan sintak seperti ini. Contohnya, kita buat variabel koneksi, kemudian kita buat query-nya MySQL Connect, kita masukkan host, username, password, dan database name-nya. Lalu ada juga ini, MySQL Query. Digunakan untuk melakukan perintah query dalam sebuah database. Bentuknya, kita buat variabel SQL, kemudian MySQL Query, kita masukkan koneksi yang kita buat tadi, kemudian kita masukkan perintah seperti select bintang from, insert into, atau update, atau delete. Nah, setelah itu untuk memulai materi ini, untuk memulai praktikum ini, kita diharuskan untuk mengecek dan pastikan web server, PHP dan database server MySQL berjalan dengan baik. Nah, di sini kita gunakan SunBP. SunBP kita hidupkan Apache dan MySQL, kemudian kita masuk ke admin. Jika sudah masuk ke admin, kita masuk di sini dan kita diharuskan karena kita akan menghubungkan ke database, maka kita buat database baru dengan judul akademik. Kemudian kita buat tabel dengan nama DT Prodi yang isinya itu ada ID Prodi, KD Prodi, agak lama. Sini ada ID Prodi, KD Prodi, NM Prodi, dan akreditas. ID Prodi saya menggunakan integer 11, auto increment, dan ID Prodi dijadikan sebagai primary key, kemudian KD Prodi, varchar, panjangnya 6, NM Prodi sebagai nama Prodi, saya gunakan varchar, panjangnya 70, kemudian akreditasi, A, B, C, dan default string. Gitu. Jika sudah dibuat database seperti ini, kita langsung buat koneksinya. Untuk koneksi dalam database ini, kita buat dengan PHP, kemudian kita buat function dengan open connection seperti ini, yang isinya ada hostname, username, password, database name. Hostname yang kita buat itu masih dengan localhost. Localhost nanti yang bakal kita cek pada browser, kemudian username kita masih menggunakan root, passwordnya masih kosongkan saja, kemudian database name, kita database-nya tadi kita buat akademik ya. Kita buat akademik, maka di sini juga kita ketik akademik. Kemudian kita buat variabel lagi, koneksi yang isinya MySQL Connect, underscore connect, yang isinya hostname, username, password, dan database name. Kemudian return koneksi. Bisa dicek. Ada lagi kita untuk tes koneksi. Kita hubungkan atau require atau nge-link ke file koneksi.php untuk ke pengecekan apakah ini connect atau tidak. Maka kita dibuat decision di sini. Hubung atau variable hub. Di sini ada open connection. Kemudian kita buat decision-nya. Jika connect, maka tulisannya berhasil, koneksi berhasil. Jika tidak, koneksi gagal. Kita tes pada browser.
localhost pbd. Kita buka pada folder pbd. Di sini kita buat pada htdoc folder pbd yang di dalamnya ada pbd dasar dan sistem. Di sistem ini kita buat koneksi. Ada koneksi.php dan tes koneksi. Coba kita tes koneksi. Nah, di sini sudah berhasil karena di sini tulisannya koneksi berhasil. Maka kita sudah terhubung ke database-nya. Kembali. Kemudian yang akan saya praktikumkan di sini adalah CURD Prodi. Pada CURD Prodi, nah, di sini sudah ada sebuah tabel yang isinya data program studi. Kita sudah isikan satu contohnya, manajemen informatika dengan akreditasi A. Kemudian di sini ada input, edit, hapus. Kita akan membahas tentang input, edit, dan hapus. Oke, saya buka materinya. Di praktikum sebelumnya saya sudah mempraktekkan bagaimana input, bagaimana edit, lalu bagaimana menghapus data. Kemudian saya di sini untuk praktikum CURD Prodi sekaligus dibuat tampilan atau interface yang menarik. Jadi untuk inputnya, kita mulai dari awal lagi. Kita buat, ada HTML-nya. Kita link ke CSS, nanti untuk mengubah tampilan interface-nya. Kemudian kita juga linkkan ke koneksi yang kita buat tadi. Lalu kita buat create, update, delete, ada juga read data, input data, edit data, hapus data, untuk buat variabel nanti di bawahnya ini. Di sini read data, ini untuk menampilkan data. Kalau untuk menampilkan data di bawah ini, nah, sini seperti ini. Kita buat query select bintang from DT Prodi, maka kita akan menampilkan apa yang ada di dalam tabel Prodi. Seperti yang sudah ada tadi, kita sudah tampilkan. Ini merupakan select bintang from DT Prodi. Ini adalah tabel data Prodi. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan input data. Di dalam input data ini kita akan membuat form yang isinya ada nama, ada kode prodi, nama prodi, kemudian akreditasi akan kita ubah apa, kita akan buat apa, kemudian kita simpan. Jika batal, kita akan masuk ke CURD Prodi di list tabel yang tadi itu kita buat. Boleh kita coba sekarang untuk input seperti ini. Kita buat misalkan 712. Untuk 712 itu hortikultura, ini sudah ada. Kemudian kita beri akreditasi pada hortikultura itu akreditasi B. Kemudian kita simpan. Nah, untuk input kita berhasil karena di sini sudah masuk kodenya, sudah ada nama prodinya, kemudian ada akreditasinya B. Kemudian pada di sini juga pada PHPMyAdmin di database-nya juga sudah masuk data yang kita masukkan tadi. Hortikultura, akreditasinya B. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke edit data. Function edit data, kita tampilkan juga select bintang from DT Prodi, where ID Prodi. Sini ini sintak query-nya, kemudian ini form yang akan dibuat untuk mengedit datanya. Masih ada kode prodi apa nama. Kita lanjut lagi. Karena tadi videonya terpotong, kita lanjutkan lagi. Ini adalah form untuk edit data.
Kemudian kita simpan, jika batal akan kembali ke list. Kita coba lagi. Jangan lupa untuk setiap kita input data atau setiap kita edit data, kita hubungkan ke database-nya sesuai nama pada database-nya. Seperti ID Prodi ya ID Prodi, kemudian NM Prodi ya NM Prodi. Karena nanti kita akan hubungkan ke sana. Jika salah, maka kita akan error, tidak akan terhubung ke database-nya. Kita coba cek lagi sini. Kita akan mengedit. Kita edit hortikultura itu menjadi akreditasi A. Kemudian ini bukan hortikultura. Kita buat agribisnis saja. Agribisnis. Sudah? Nah, sudah kita simpan. Editnya berhasil. Di sini ada agribisnis. Kemudian akreditasinya A. Dan juga masuk pada database MySQL-nya. Kita refresh. Maka akan berganti dengan agribisnis dengan akreditasi A. Ini sudah langsung tersimpan pada database-nya karena ini sudah terhubung. Sudah connect kan gitu. Kemudian kita lanjut lagi untuk hapus data. Di sini kita tampilkan juga select bentang from DT Prodi where ID Prodi. Kita buat formnya. Di sini kita submit untuk hapus. Kemudian oh iya, tidak lupa untuk input data terdapat function untuk create di sini yang kita buat query-nya yaitu insert into DT Prodi yang isinya KD Prodi, NM Prodi dan akreditasi. Value-nya jangan lupa untuk masukkan nama field yang terdapat pada database yang kita buat pada MySQL. Ada KD Prodi, kita masukkan ke sana, masukkan ke NM Prodi, kemudian akreditasi juga. Kemudian pada edit juga seperti itu, kita buat, hanya kita ganti query-nya, yaitu update DT Prodi, set. Setnya apa? Yaitu ada KD Prodi, NM Prodi, akreditasi. Where ID Prodi berapa yang akan kita ganti? Situ. Dan untuk delete juga, untuk delete lebih simple, query-nya yaitu delete from DT Prodi. Where ID Prodi. Jadi delete tabel Prodi di mana ID Prodi itu berada. Kita contohkan pada form kita akan hapus agribisnis ini. Hapus. Ini dengan ID-nya 6. Kita akan hapus. Dia akan muncul data seperti ini. Yang isinya data-data pada agribisnis yang akreditasinya A, kemudian kita hapus. Nah, maka datanya akan hilang. Kemudian juga akan tersimpan pada database MySQL-nya. Kita refresh lagi. Nanti data agribisnis dengan akreditasi A akan hilang. Nah, di situ. Baik. Kemudian untuk tampilannya kita buat dengan CSS. Ini CSS-nya yang dihubungkan tadi dengan nama style.css. Kita buat H2, ada table TH, kemudian sampai dengan background, warnanya aqua, input kita buat absolute, top left-nya berapa, edit juga, hapus juga. Jadi tampilan akan berwarna seperti ini. Tampilan akan seperti ini, tidak monoton, mudah dipahami, bisa kita lakukan input, edit, dan hapus. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.